Kita akan bahas tentang apapun yang membatalkan puasa. Mubtilatus shaum. Ada? Apa mubtilatus shaum? Yang membatalkan puasa. Nah, ini. Hiya qismani. Ada berapa modelnya, sayang? Ada 2 bagiannya. Qismun yubtilu thawabas shaumi la shauma nafsuhu. Bagian yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya sendiri. La shauma, bukan puasanya, nafsahu, sendiri. Ya, tuh. Qismun yubtilu thawabas shaumi la shauma nafsahu. Bagian yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya sendiri, bukan. Fala yajibu alaihi al-qadha, maka tidak wajib qadha puasa. Yang kedua apa? Al-qismus tsani, halaman 449, adik boleh lihat. Setelah nomor 6 ada al-qismus tsani. Al-mufattirat wa hiya ma yubtilu asla shauma. Ya. Dia adalah sesuatu hal yang membatalkan asla shaumi. Apa asla shaumi? Puasa itu sendiri. Nah, oke, perhatikan. Jadi sayang, ketika kita sedang puasa, ada 2 hal yang harus kita jauhi. Apa sayang? Ada berapa sayang? Yang pertama, yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua apa? Yang membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan pahala puasa, puasanya batal nggak? Enggak. Wajib qadha enggak? Tidak. Kenapa? Karena yang dibatalkannya, yang dihancurkannya cuma apa sayang? Ya, pahala puasa. Betul. Dan yang kedua, yang membatalkan puasa, yang kalau dia lakukan puasanya batal enggak? Wajib enggak dia qadha? Wajib. Ya. Nah, kira-kira kita bahas yang mana dulu nih? Bahas yang batal puasa atau bahas pahala puasa nih? Kita bahas yang pahala puasa dulu, membatalkan pahala puasa. Ya. Baik. Bagian yang pertama yang membatalkan pahala puasa apa? Atau yang disebut dengan al-muhbitat. Al-muhbitatnya apa? Yang menghancurkan, yang menggugurkan tentang pahala puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kam, mana kam? Berapa banyak min sha'imin, dari orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada lain baginya, min siyamihi, dari puasanya, illa al-ju' wal 'atash, kecuali al-ju'. Mana al-ju'? Lapar. Wal 'atash, haus. Capek-capek dia nahan makan, capek-capek dia nahan minum, ya, capek-capek dia punya istri, tidak nyentuh istrinya dari fajar sampai maghrib, tapi dia cuma dapat bagian lapar dan hausnya saja, sedangkan pahalanya tidak dapat. Apa nih kira-kira yang dia lakukan? Pertama, al-ghibah. Apa ghibah? Zikruka akhaka al-muslima bima yakrahu walau kunta sadiqan. Zikruka, apa zikruka? Penyebutanmu, ungkapanmu, rangkaian kata-katamu. Siapa yang kamu sebut? Akhakal muslim, saudaramu yang muslim. Bima yakrahu, dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Walau kunta sadiqan, walau kunta, walaupun dirimu, sadiqan, jujur, benar. Ada teman ini punya aib, punya dosa, yang kalau dia tahu kamu menceritakannya,
kira-kira dia senang enggak? Maka itu namanya ghibah. Ya, itu namanya apa? Ghibah. Tapi kalau kamu bercerita tentang sesuatu yang dia sukai, ya, dia sukai, itu namanya ghibah bukan? Bukan ghibah. Jadi adik-adik, yang namanya ghibah itu apa? Kamu mengungkapkan tentang saudaramu muslim, yang kamu ungkapkan itu sesuatu hal yang dia nggak sukai, yang dia benci, maka saat itu kamu sedang menghibah dirinya. Maka ghibah ini sayang, membatalkan puasa enggak? Membatalkan puasa enggak? Tapi membatalkan apa? Puasa. Jadi kalau ada orang bilang, batal puasamu, ngomongin saudaramu, yang batal apanya? Pahalanya. Ya. Pahalanya, insyaallah. Tuh di bawah tuh ada hadis Nabi, rawahu Dailami. As-shaimu fi ibadatin min hini yusbihu ila hini yumsi ma lam yaghtab fa idza ghaba kharaqa shaumahu. Orang yang berpuasa itu dalam ibadah min hinin yusbihu, dari mulai subuh, ila hinin yumsi, sampai waktu sore, malam yaghtab, selagi tidak melakukan apa? Ghibah, atau bahasa sekarangnya apa sayang? Gosip. Ya. Fa idza ghtab, kalau dia ghibah, kharaqa shaumahu, sama saja dia sedang membolongi puasanya, maka pahalanya bolong. Berarti kalau bolong wadah itu apa? Kalau wadahnya bolong berarti apa? Apa? Bocor. Adik-adik capek-capek nih dari dapur bawa sirup, wadahnya bolong, sampai ke sini kira-kira sirupnya masih ada enggak? Habis. Makanya dia cuma dapat capeknya. Orang puasa dari subuh sampai sore dia mau buka, isinya ibadah semua. Tapi ketika dia ghibah, maka puasanya bocor. Rugi dah kira-kira saya. Ada rugi, khasran. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, kecuali orang beriman wa amilus shalihat. Makanya kalau ada saudara mengajak ngobrol, sebut ana shaim, saya lagi puasa. Kalau dia bilang cakion, alhamdulillah, selesai. Alhamdulillah, iyalah, berarti aku cakion puasa, mantap. Sedangkan kau cakion dosa. Ya, kalau ada kawan kita yang bilang kau tuh sok alim, alhamdulillah, padahal kau sok kafir. Ya, masih mending ada orang yang berupaya sok alim daripada dia sok kafir. Kafirnya juga tanggung, tidak sholat. Kalau kafir itu jangan tanggung, sekalian tidak masuk Islam. Jangan sekedar tidak sholat. Kau ni tidak sholat, kafir. Oh enak baik, aku nih Islam cuma tidak sholat baik, kafirnya tanggung. Makanya bilangnya sok kafir, mendingan sok alim. Apa contoh sok alim? Belum waktu sholat tak sholat, itu namanya lolo. Ya, itu namanya lolo. Ya, sok alim. Ya, jadi yang pertama apa sayang? Al-ghibah. Apa ghibah tadi? Dzikruka akhakal muslim, ya, bima yakrahu walau kunta shadiqan. Yang kedua apa? An-namimah, wa hiya naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Apa yang namimah itu? Naqlul kalam, memindahkan ucapan, biqasdi, dengan tujuan iqa'il fitnah. Apa iqa'il fitnah? Menjadikan fitnah. Contoh Iqbal ngatoi Agung. Iqbal ini ngomong sama Vigo. Kata si Iqbal, Vigo,
Kau nak nengok tak makhluk terburuk di muka dunia ini? Siapa dia? Contoh begum, contoh be, jangan tersinggung. Walaupun memang fakta ya. Itu Agung. Datang si Vigo, dia ngasih tahu sama si siapa tadi? Si Agung. Agung, dengerin. Tadi Iqbal ngomong, manusia terburuk di muka bumi ini adalah ente. Dia tujuannya apa? Supaya Iqbal marah, lalu berantem supaya Agung marah, berantem sama siapa? Sama Iqbal. Nah, ini namanya namimah. Apa namimah ini? Adu domba. Adu domba, adu domba. Ya, ini tidak boleh. Adik-adik tuh ada orang bercerita sama kawannya, dianya lagi kesel sama kawannya, biasalah curhat, ya kan? Aku tuh lagi kesel sama dia tuh, ya, kecantikannya dia tuh, awak rambut, olok, kambing yang tidak mandi, maksudnya kual-kual kritik, ya. Nah kawannya nih, yes, ini akan aku adukan dia nih dengan dia. Hei sini kau tahu tak? Dia tadi ngomongin rambut kau tuh cak kambing tak mandi. Ini kambing yang korban tuh sayang ya, kambingnya kual-kual kan? Akhirnya bener dia ngomong, tak cayo kau, datanglah dia, cocok nih ya. Kau ngomong aku rambut kau jangan, jangan bohong kau. Aku tahu, siapa yang ngomong, ada usah kau saya. Kau tuh nak, kau tuh kambing yang tidak jelas kau tuh. Kalau aku baru kambing tak mandi, kalau kau tuh mulai ribut. Hadhihi namimah. Nah orang yang kerjaannya namimah ini, kalau dia puasa, adik-adik, kalau ada teman-teman kita yang dia lagi curhat, mungkin lagi kesel sama kawannya, jangan pula kau pindahkan omongannya kepada dia. Ini jadi berantem nanti. Yang ada, yang bagus itu kamu mendamaikan. Contoh nih, ada teman curhat sampai ngatoi dia tadi rambut kayak kambing belum mandi, kamu bilang, kau ada masalah ya dengan dia? Nah ini tidak bermasalah sih, cuma lagi kesel baik kami berdua. Sudahlah, kamu tuh kan kawan lama, diamlah ya. Tadi dia tuh nyesel dia tuh marah dengan kau tuh. Apa yo? Nah tadi dia pengen ngajak kau jajan bareng. Nah baguslah kalau itu. Nah bohong kan? Bohong begini boleh tak? Boleh. Untuk apa? Untuk mendamaikan kedua teman. Tapi dia traktirin. Tuh dia ngajak traktir, bertemulah di warung. Ayo makan. Ya, sudah makan? Ya, sudah, aman, bayar. Jadi sudah, benar. Itu baru bagus. Jangan pula nanti kita ajak makan, lah bayarlah kamu dua nih. Udah kate duit. Nah, laju belago gara-gara ini. Itu namanya bukan mendamaikan, masalah, nimbulkan masalah. Mbak gunakan. Ya. Itu sayang, taruh situ. Nah, jadi ini diperhatikan. Namimah tadi apa sayang? Naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Jadi kalau mau mendamaikan teman tuh ya ada modalnya. Ini malah ngadu kan. Ayo kamu lah bayar, mak bayar kamu nih. Kamu lah makan, aku bayar no. Lemak di kamu. Lah kan kau yang ngajak. Nah, laju belago. Bermusuhan mestinya wong dua jadi wong tiga. Kecuali kalau kamu sudah ngomong salah satunya, kau yang bayar ya. Yalah. Al-kadhib. Yang berikutnya adalah bohong. Mana al-kadhib? Al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Mana? Al-ikhbaru bi ghairil waqi', yaitu mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Bi ghairil waqi', tidak sesuai dengan kejadian. Ya, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadian. Belum jelas kejadiannya, kamu lah ngabar. Ustaz, Kak, macam mana kalau aku mengabarkan sesuatu? Sesuatu ini aku dengar dari kawanku, tapi aku tidak tahu kenyataannya atau benar atau tidak. Cukup kamu bisa dikatakan pembohong, kata Nabi, kalau kamu orangnya mengabarkan sesuatu yang apapun disampaikan oleh temanmu, kamu kabarkan. Ya, kafa bil mar'i al-kadhibu. Cukup seseorang itu disebut dengan pembohong. Ya, idza hadatsa bima sami'a, kalau dia berucap
hanya dengan sebatas yang dia dengar. Contoh, ada kawan bawa piring, jatuh, tumpahlah makanannya, faham? Kemudian ketika tumpah, dia ini sedang berhadapan dengan temannya. Contoh Robi sama Egi, apa namanya? Yogi. Robi lagi bawa makanan nih, bawa sirup, tumpah, terus di depan Yogi, Iqbal lewat. Nah, wong dua tuh belagu. Nah, nggak tahu kejadian, Iqbal langsung ngomong apa? Wah, wong dua tuh belagu. Ngapa? Aku tengok sirup yang dibawa oleh Robi itu ditepak oleh Yogi, nyampak. Wong dua tuh belagu. Datang pula, ya, siapa namanya tuh? Begitu tuh. Miftahul Huda. Ngapa bang? Lago wong dua. Lago. Ini nak tumpah dua tuh. Datang pula aku. Lago ni dulu. Oh, memang wong dua tuh. Gak dari tadi sore. Nah, padahal Yogi ini dia ngapa-ngapain? Beritalah nyebar ini. Nah, kalian yang menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan kejadian, kata Robi, aku udah belagu sama Iqbal, aku mawa sirup nyampah, ada Ogi di situ, dia justru bantu aku. Uji Iqbal, aku juga nengok dari jauh. Ada huwal kadhib. Mestinya kalau ada sesuatu tuh ya kita tanya dulu, tabayyun. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Allah. Kalau ada orang yang kamu lihat dia itu orang yang fasik, orang yang banyak dustanya, orang yang banyak dosanya, orang yang sering maksiat, orang yang sering menjadi sumber masalah, fatabayyanu, tanya dulu. Rabbi, kau belagu tadi sama tidak, aku tuh lagi bawa sirup nyampah, nggak Ogi di depan aku, tidak belagu, kami biasa-biasa baik kok. Oh, mah itu selesai kan? Ini kita dengar satu berita yang kita tengok dari jauh. Lago tuh. Padahal long dua itu tidak belago. Nah, ini yang jadi masalah di dunia ini kadang-kadang, betul tak? Betul tak, sayang? Betul tak? Makanya ada sebuah gambar sapi meninggal dunia. Sapi mati, ya. Sapi ini matinya gara-gara hoax. Gara-gara apa? Gara-gara hoax, ya. Gara-gara hoax. Contoh, kerbau bilang sama kambing nanya, kau kenapa? Capek aku, ini mungkin besok ya badan aku capek, ya. Ditanya oleh kambing, kerbau, kamu kenapa membajak sawahnya cepat? Aku capek, jadi aku nak istirahat. Terus kambing ngomong, ya, kambing dah pergi. Datanglah bebek. Bing, ngapa kerbau tuh? Dia nak istirahat, jadi tidak bergawe, ya, capek katanya dia. Bebek jalan lagi, cerita sama ayam, tengok tuh nak, janganlah kecapean kerbau tuh, dah galak bergawe lagi dia. Ayam cerita, sampailah ke majikan yang punya kerbau, ya, ada yang cerita ke kerbau tuh, nah, kerbau lah malas, dia dah galak lagi bergawe, dia nak istirahat, dah galak lagi bergawe. Majikan dengar begini, apa kata? Ya sudah, kalau udah galak bergawe, besok sembelih. Nah, kerbau ini mati gara-gara siapa? Padahal kerbau tadi bukan tidak galak bergawe, dia capek, nak istirahat. Tapi nyampenya dia nak istirahat, tak galak lagi bergawe. Majikan dengar sapi begini, kerbau begini, kira-kira apa solusinya? Sembelih kan? Kasihan kerbau tadi kan? Maka tapi kakak lagi nyari kerbau yang meninggal tadi, tunggu ketemu di mana beritanya. Ya. Baru yang berikutnya, selain bohong, apa yang membatalkan pahala puasa? An-nadharu lima yahrumu au lima yahillu bisyahwah. An-nadharu lima yahrumu,
melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Adik-adik selama bulan Ramadan melihat gambar-gambar yang tidak bercelana, kambing, kerbau, ya ini boleh ya. Perempuan-perempuan yang berpakaian atau yang ada yang mengundang syahwat, kamu lihat haram. Atau melihat perempuan-perempuan yang dia tidak tutup aurat, atau perempuan-perempuan yang tutup aurat tapi kamu memandangnya dengan pandangan yang luar biasa, fahadha haram, bukan pandangan yang diperlukan. Contoh nih, kayak kakak nih mandang kamu sekeliwer-keliwer nih kan, karena apa? Karena tidak mungkin kakak mandang ke pucuk terus, jadi maka perlu ada hajah mandang begini, ya tak? Ada cara melihat meja, ya baiklah. Jadi begitu semua paham ya. Jadi ya. Nah, kalau kakak memandang kamu pandangan yang lebih daripada hajat, apalagi memandang sampai dengan pandangan yang mengundang syahwat, ada haram. Ini kepada yang diharamkan. Begitu juga lagi puasa, mandang sesuatu hal yang kita halal seperti mandang istri dengan syahwat. Sayang, ini haram, tidak boleh. Kalau lagi puasa, ini apa? Merusak puasa. Makanya orang lagi puasa, suami dan istri harus jauh-jauh dulu, jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena ini bisa membatalkan pahala puasa. Ya, nanti kalau Robi sudah punya istri, yakin punya istri, ya, itu jangan dekat-dekat kita puasa. Ya, berdekatan pun sesuai dengan hajatnya saja, sesuai dengan keperluan. Jangan kita berdekatan bisyahawat, dengan syahwat. Itu untuk yang halal. Kalau untuk yang haram apalagi? Ini anak muda, roknya pendek nian, ngapain? Lagian kalau cuma melihat itu tidak enak, pegang nian. Ya. Apalagi pegang, melihat saja adalah haram. Melihat saja apa sayang? Maka kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, jangan kita lakukan, baik lagi puasa maupun di luar bulan puasa. Tak boleh. Jadi, tapi di bulan puasa ini membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa? Batalkan pahala puasa. Maka adik-adik ya, ini kamu lagi sekolah melihat perempuan yang perempuan apapun, alihkan pandangannya. Kalau terlihat ya sudah, ya, sudah, jangan, tanggung, jangan. Apalagi sampai benar-benar mencari seperti di HP, mana nih, salah apa? Ini membatalkan pahala puasa. Jadi pahala puasa kamu cuma apa sayang? Al-ju' wal atash, ya, bukan atos bahasa Jawa. Waduh, atos, bukan atos, ya, haus. Baru yang kelima, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Al-haliful kadzib, sumpah palsu, tidak boleh. Sumpah demi Allah, aku tidak maling celana kau. Ada 2 ekor bayi di lemari. Loh, jangan sumpah palsu, tidak boleh bersumpah demi Allah atas apa? Dustanya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Supaya pengen selamat, ya tidak boleh. Baru yang keenam, qauluz zur wal fuhsyu wal amal fi apa qauluz zur. Ya, saksi palsu. Kamu menjadi saksi atas perbuatan kamu menjadi saksi melindungi seseorang yang seseorang itu sebenarnya berdosa. Ya, apalagi pakai bayaran, 2 tuh dosanya. Suap, saksi palsu. Contoh Fakhrul bersaksi kepada Yogi. Yogi ini mencuri uangnya Randy, siapa namanya? Randy siapa? Tai siapa? Siapa? Dandi. Si Dandi ini, ya, uangnya dicuri oleh Yogi. Terus Yogi bilang, Fakhrul kan tadi kau sama aku kan? Ya, nah ini duit. Ya, kau harus bersaksi. Tidak boleh. Makanya hati-hati. Orang yang memberikan kesaksian kebenaran atas kezaliman seseorang, maka orang yang memberikan kesaksian itu adalah qauluz zur, kesaksian palsu. Sama seperti ini. Ada 2 calon pemimpin. Apa sayang?
Dua calon pemimpin ini kamu tahu salah satunya orang baik, orang soleh, orang layak. Yang satunya kamu yakin betul ini orang lain tidak layak, ini orang ini. Dia ini ya menggunakan nama rakyat untuk kekayaannya. Lalu kamu pilih. Banyak sebabnya. Karena ada janji-janjinya kepadamu, karena ada suapnya kepadamu, kamu pilih. Maka saat itu kamu qauluz zur. Lalu kamu lagi puasa, maka puasa kamu tidak ada pahalanya. Dosa besar itu, sayang. Jadi ada itu harus benar. Ya, harus benar, kecuali kalau kamu sekedar beda pilihan saja. Ini orang sama-sama baiknya, sama-sama sholatnya, sama-sama memang bekerja untuk rakyatnya, betul nggak? Bekerja karena Allah, sama-sama baiknya. Kamu pilih salah satunya tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan calon pemimpin kita semuanya seperti itu semualah, amin. Ya. Wal fuhush, apa fuhush? Perbuatan keji. Seperti apa? Zina. Perbuatan apa, sayang? Bukan keji, zina jelas membatalkan puasa. Apa? Perbuatan keji, perbuatan yang lainnya lah. Perbuatan keji yang lainnya apa? Menuduh orang lain, memfitnah, tahu memfitnah? Perbuatan keji. Ya. Perbuatan keji apa saja perbuatan keji? Wal amalu fihi, dan ya melakukan apapun perbuatan keji. Ya, tak boleh. Seperti apa? Lagi puasa mengungkapkan apa? Kata-kata kotor, kata-kata jelek. Anjing kau nih, babi kau nih. Apa lagi, sayang? Kata-kata jelek lah apa? Kampang kau nih. Kok kakak sebut ya? Ya Allah, ya. Ini praktek, ini baik-baik Allah, praktek baik Allah. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Apa kalau kata-kata keji kita nih? Kubu. Ya, pokoknya mencaci lah. Itu tidak boleh. Ungkapan-ungkapan tidak boleh. Apalagi sampai menyebut bentuk fisik. Ya. Karena dia ini gemuk, buntut, dasar kau nih. Ya, ulo sawo. Ya. Terus ada orang yang mungkin apa namanya, banyak bergerak, tidak diam. Ih, ulat bulu nih wong itu. Tidak boleh. Ada fuhsh, kata-kata keji, tidak boleh. Ya, kupingnya lebar. Kau tuh nak ngaco, awak kuping panci. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Ngomong Iqbal apa? Giginya udah ketika awat lagi? Oh, kabur ya? Tuh, ada orang yang matanya mungkin belok besar, kamu katoi, tasar, ya, lampu sorot, matanya al-bela'u, ya, kamu bilang apa? Lampu sorot, tidak boleh, ya. Baru itulah. Ya, di antara apa kata Nabi? Man lam yada' qaular zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan buruk dan melakukannya, maka Allah tidak punya hajat baginya untuk apa? Untuk meninggalkan makanannya dan minumannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah,